Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami agar apa yang kami dengarkan dari guru kami dapat bermanfaat bagi kami dalam satu minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semua anak sekolah minggu sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi Kak Anggi, sebelum kita melakukan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Kita nyanyi apa ya, Kak Anggi? Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Meriah Kelukurku Adikam Cirem-Cirem. Jangan lupa tepuk tangan ya. Dan lakukan, dan kita bernyanyi ini dengan riang dan gembira sesuai dengan lagu kita hari ini. Kita angkatkan pujian kita bernyanyi Meriah Kelukurku Adikam Cirem-Cirem. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita bernyanyi sambil menari ya. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Ha ha ha, he he he, ho ho ho, ha ha ha, ha 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 ha, he 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 he, ho 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 ho, ha ha ha, he he he, ho ho ho. Mari kita bernyanyi dan menari. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Meriah kelukurku adikam cirem-cirem. Ha ha ha, he he he, ho ho ho. Ha ha ha, suaranya. Ha 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 ha. He 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 he. Ho 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 ho. Ha ha ha, he he he, ho ho ho. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu kita Meriah Kelukurku Adikam Cirem-Cirem. Berarti hari ini hati kita sudah pasti meriah, sudah pasti gembira seperti anak sekolah minggu. Semua anak Tuhan itu udah pasti hatinya gembira. Hatinya udah pasti dipenuhi dengan sukacita. Oke Kak Anggi, sekarang Kayaknya kurang semangat tadi ya kan Iya. Bu? Kurang bergairah gitu dia. Ya. Masih lemes-lemes. Kita angkatkan sekali lagi pujian kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Oke, kayaknya kalau hari Minggu itu biasanya kan anak sekolah Minggu itu kan Semangat. itu kayaknya tadi kurang semangat. Iya kan Bu? Jadi Ada yang masih duduk-duduk. iya, ada yang masih ngelamun, ada yang masih apa tuh namanya? Ada yang di belakang itu tuh lagi menghayal. Jangan lagi menghayal, kita mau memuji Tuhan. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus semangat, gembira dan juga bersukacita ya. Oke, Kak Anggi, kita mau buat lagu apa lagi nih Kak Anggi? Coba kita nyanyi lagu kudaki-daki gunung yang Oh, yang tinggi. kudaki-daki gitu ya. Iya, biar kita kayak semangat. kayak Tuhan Yesus. Iya. Kayak Tuhan Yesus biasanya kan semangat, kuat dan juga tidak pernah lelah. Seperti anak sekolah minggu juga tidak pernah lelah, tidak pernah lemas, tapi harus semangat. Oke, kita nyanyi ya.
daki gunung yang tinggi, ku turut lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana kau ada? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya mana, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya guru. Iyalah, namanya anak sekolah minggu kan harus buat mendaki, buat mendayung. Buat apa lagi tadi ya? Buat terbang, seperti burung rajawali ya. Burung rajawali itu kan buat terbang sama seperti anak Daki gunung yang tinggi, ku turut lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana kau ada? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kalau anak sekolah minggu di mana-mana harus ada Tuhan Yesus di hati, di senang, di duka selalu ada Tuhan Yesus beserta kita karena kita adalah anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain Kak Anggi? Kita angkatkan satu pujian kita. Ada lagi Kak Anggi? Adalah guru. Selalu. Biar kita semangat, Kalau anak biar sekolah kita minggu memang kayak mendengarkan gitu. firman Tuhan. Harus selalu bernyanyi dan bersuka cita. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita ngapain lagi ya Kak Anggi ya? Mendengarkan guru gereja kita berbicara. Katanya nanti ada kuis loh. Kalau ada kuis berarti ada hadiah. Hadiah Kak Anggi. dong. Siapa di sini suka hadiah? Pasti semua lah guru. Guru Anggi suka hadiah? Suka. Apakah guru juga? Senang dong. Siapa nggak suka hadiah? Apalagi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu memberikan kita hadiah. Pasti dong. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita akan bernyanyi lagi. Apa judul lagunya Kak Anggi? Bapakku datang padamu. Iya, lagunya ini adalah lagu yang selalu kita mendengarkan, selalu kita nyanyikan sebelum Firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naik
setengah suara. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari semuanya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Shalom anak KKR semua. Guru sangat bersuka cita hari ini karena bertemu kembali dengan semua anak KKR dimanapun berada. Dan sebelum kita memasuki firman, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, buku catatan dan pulpennya. Sudah siap? Oke, persiapkan dulu ya. Sambil kita memulai kebaktian kita, anak-anak sudah duduk diam dan manis. Guru harap tidak ada lagi yang mencoel sana, coel sini, duduk manis dan fokus ya, supaya nanti firman ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita memulai kebaktian kita dengan berdoa. Sikap berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur bertemu kembali dengan anak KKR kami yang kami cintai Tuhan. Ajari anak KKR kami supaya duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga Tuhan, ajari guru kami hari ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu jadilah atas firman yang disampaikan kepada anak KKR kami. Dan firman ini tersampaikan kepada semua yang menonton pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca ya, dengarkan guru membacanya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia.
Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Tema kita hari ini adalah disambut dengan sorak-sorai. Jadi guru ini mau menanyakan, bagaimana sih sikap kita sorak-sorai? Sorak-sorai itu pasti bergembira, bersukacita, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang hadir di Yerusalem. Jadi poin penting kita hari ini, anak-anak KKR, yang pertama, sambutan atas kedatangan Yesus yang sudah dinubuatkan. Kedua, mengendarai keledai betina. Apa itu artinya mengendarai keledai betina? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita perhatikan tadi, banyak yang orang menanti-nanti kedatangan Yesus yang merupakan minggu terakhir sebelum disalibkan. Jadi ini adalah minggu terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Hal ini terjadi karena mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus, di mana dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, anak-anak. Dia bisa bangkit kembali. Apakah itu suatu mukjizat? Coba guru tanya kalian, pernah nggak kalian lihat keluarga kita atau saudara atau siapapun atau binatang peliharaan kita setelah meninggal 4 hari masih bisa bangkit nggak? Pasti jawabannya tidak pernah kita lihat itu. Tetapi pada masa itu, itulah nubuat Tuhan melalui Tuhan Yesus, supaya orang melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang, menjadikan orang banyak yang percaya akan kuasa Tuhan. Seperti tertulis pada Yohanes 11 ayat 4, bahwa ketika Yesus mendengar kabar Lazarus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Disinilah ditunjukkan kemuliaan melalui mukjizat kebangkitan Lazarus, sehingga nama Tuhan Yesus sangat harum dan menjadi trending topik pada zaman itu. Tuhan Yesus menjadi perbincangan anak-anak dimanapun, menjadi bahan cerita. Wah, betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu, betapa dia bisa menyembuhkan yang sakit, dia bisa mata yang buta bisa disembuhkan. Anak-anak tahu bagaimana persiapan semua orang menyambut Tuhan Yesus? Mereka mempersiapkannya dengan sukacita, dengan meletakkan daun palem dan kain-kain mereka di jalan dengan menyambut Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu bisa melihat anak KKR seperti pada gambar ini. Begitulah Tuhan Yesus dielu-elukan. Ini Tuhan Yesus menaiki keledai, kemudian orang-orang di Yerusalem menyambut dengan gembira, bersorak-sorai. Bagaimana dengan wajah gembira? Kita bergembira dengan ekspresi yang bergembira, memberikan yang terbaik yang kita miliki. Itulah bergembira. Jadi kejadian tadi itu sama halnya dengan yang dialami anak KKR. Misalnya seperti ini.
ada pejabat yang mau datang ke sekolah kalian. Misalnya Bapak Presiden kita sajalah dulu ya. Mau datang dia ke sekolah. Pasti guru, murid-murid, dan semua petugas-petugas sudah mempersiapkan dengan baik. Mulai dari pakaiannya, kebersihan sekolah, persiapan latihan nyanyi, latihan nari, semua sudah disiapkan. Karena itu, untuk menerima kedatangan pejabat ini tadi. Demikian juga orang-orang Yahudi ini mempersiapkan sama dengan anak KKR tadi, dengan sepenuh hati mengucapkan selamat bagi kedatangannya, dengan menyerukan Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka mendoakan semua supaya kerajaannya datang, serta mampu untuk melawan musuh dan selalu mengalami kemenangan dalam setiap rintangannya. Itu dalam Wahyu 6 ayat 2. Mereka beranggapan bahwa Yesus sebagai Raja yang besar, pemimpin perang yang melawan musuh mereka. Hal ini berdampak kepada orang-orang Farisi dan raja-raja yang ada di situ. Mereka merasa tersaingi. Nanti Tuhan Yesus itu menjadi saingan kita ini, akan menjadi raja ini, menggantikan kita gitu. Sama dengan anak-anak sekolah minggu, misalnya seperti ini kan. Kalau kalian itu juara 1 di kelas, kalian itu merasa hebat, aku juara 1. Kemudian ada anak pindahan dari sekolah lain yang hebat juga, pindah kan. Jadi kalian merasa, aduh gimana aku ini ya. Nanti kayaknya posisiku juara 1 ini akan digeser oleh murid baru ini. Anak sekolah minggu, anak KKR, jangan seperti itu. Jauhkan iri dengki kita. Kita yakin dengan belajar yang tekun, dengan semua kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang terbaik juga bagi kita. Jadi jauhkan rasa sifat iri dan dengki itu. Sama dengan Tuhan Yesus kehadirannya ini, kita harus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan ini juga anggapan mereka ini tadi salah. Padahal kehadiran Yesus sebagai seorang yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk pembaharuan kita, pembaharuan orang Israel. Kita perlu merenungkan tentang penyambutan kita terhadap Yesus dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya harapan kita akan kedatangan Yesus itu berbanding terbalik dengan makna kehadiran yang sesungguhnya. Contohnya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR kita, kalau menerima hadiah, misalnya hadiah ulang tahun saja dalam bentuk kecil, kalian pasti sudah merasa senang. Wah, Mama terima kasih sudah memberikan hadiah ulang tahun. Seperti itu misalnya. Apalagi Yesus, Tuhan Yesus kita yang hadir untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita harus lebih semarak, harus lebih bersukacita menyambutnya. Dia menghapus dosa kita loh. Dosa yang kita lakukan. Misalnya kemarin kalian itu sudah ada yang mencoyal teman-temannya. Kemudian sudah ada mengganggu-ganggu teman-temannya. Terus kalian itu mau bertobat dan mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni itu. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Jadi gambaran Yesus ini membawa damai dan sukacita buat kita semua. Jadi diharapkan anak-anak tetap bersukacita. Di mana pada saat sekarang ini ada COVID ya. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan, serta kita harus meluangkan waktu kita untuk masa sekarang ini untuk bersama-sama dengan keluarga. Kualitas pertemuan kita dengan keluarga akan bertambah karena kita dibatasi untuk keluar. Sehingga kerohanian kita pun harus kita tingkatkan dengan bertemu dengan keluarga, membaca firman, sehingga iman kita semakin bertambah. Meskipun saat ini tidak ada pengawasan orang tua di rumah anak-anak, kita harus tetap belajar
tanpa harus selalu orang tua marah. Udah belajar belum nakku? Udah gimana ini nakku? Udah siap PR-nya? Nah, tanpa seperti itu, kita juga harus sudah memfokuskan diri kita. Seperti halnya sekarang dengan adanya corona ini, cita-cita anak KAKR juga akan semakin baik. Misalnya ya, oh kenapa ya virus corona ini sudah lama sekali berkembang, tapi tidak ada obatnya. Jadi anak-anak KAKR sudah bisa berekspresi nih, bagaimana caranya supaya nantinya kelak kalian bisa menjadi penemu-penemu atau dokter yang bisa mengobati corona ini. Seperti yang kita lihat, kalau kalian tahu ini informasinya, corona ini sebenarnya ditemukan pada tahun 1964 oleh John Almeida. Dia seorang bangsa Skotlandia. Tahun 64 itu, tahun 67 tahun yang lalu, coba kalian bayangkan. Sekarang baru booming. Artinya apapun yang kita buat, sekecil apapun kita buat sekarang dengan sungguh-sungguh, itu bisa berdampak nanti berapa puluh tahun ke depan. Jadi waktu kecil kalian sudah mulai tekun dalam belajar, membuat eksperimen-eksperimen kecil, atau berusaha atau mengembangkan talenta yang ada dalam diri kalian, suatu saat akan bermanfaat. Yang kedua, ini tadi mengendarai seekor keledai. Ini dimaknai dia datang dengan kerendahan hati. Yesus memasuki penyambutan mereka agar setiap orang mampu untuk datang kepadanya tanpa merasa rendah diri. Karena keledai pada saat itu dipakai oleh seorang raja untuk alat transportasi, hendak jalan-jalan di sore hari untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Hal ini menunjukkan rasa nyaman dan penuh bahagia. Keledai ini juga dicirikan dengan hewan yang sulit sekali untuk dikendalikan. Sulit sekali untuk dikendalikan. Artinya, marilah kita anak KAKR mampu mengendalikan diri, fokus ke dalam tujuan kita, dan kita tidak boleh sombong kepada siapapun. Karena Tuhan tidak membedakan suku, agama, ras, dan kepintaran dan kekayaan. Jadi jangan minder dengan siapapun, karena Tuhan sendiri menganggap kita sama. Buktinya adalah kehadiran Yesus untuk menghapus dosa manusia dan dibayar dengan kematian. Jadi tidak dibatasi dosa orang kaya kah, orang pintar, atau orang bagaimana, tetapi dosa semua manusia. Oke anak KKR, betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita anak-anaknya harus selalu bersuka cita di dalam hidup, baik waktu susah dan senang, tidak membedakan siapapun, serta belajar dengan sungguh-sungguh agar hidup kita bisa bermakna bagi manusia, lingkungan, dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita memasuki persembahan dari KAKR, kita berdoa dulu untuk firman kita yang sudah kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, firman yang sudah kami sampaikan kepada anak KAKR kami semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka mampu seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk mengorbankan dirinya Tuhan, untuk menghapus dosa-dosa kami. Berikan sukacita yang luar biasa kepada anak-anak KAKR kami, supaya mereka bisa bermanfaat bagi orang banyak dan mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak KAKR kita yakini Tuhan berkarya dalam kehidupan kita yang selalu memberi terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena hidup kita telah ditebus oleh kuasa darah kudus, jadi apapun yang Tuhan mau lakukan dan inginkan, kita terima dengan senang hati. Untuk itu, kita dengarkan lagu persembahan dari anak KAKR GBKP Runggun Persadanta
yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini dengan judul Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih anak KKR yang sudah menyampaikan lagu merdunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Acara selanjutnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Bersembah hidupku semuanya,
Setelah kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa, doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan hingga saat ini Tuhan. Dalam penyertaan-Mu Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa, sukacita di hari ini Tuhan, bertemu kembali dengan anak KAKR kami yang luar biasa semangatnya Tuhan. Kiranya Bapa, kami mampu mengikuti teladan Tuhan Yesus, di mana selalu mau mengorbankan dirinya untuk manusia. Tuhan Yesus, kami mendoakan semua anak KAKR kami dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan, persekolahan mereka, iman rohani mereka Bapa. Dan jadikan anak KAKR kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka lebih tekun lagi belajar supaya nantinya mereka menjadi penerus bangsa yang akan membawa perubahan dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan Tuhan Gereja GBKP Persadanta, mulai dari pendeta kami, pertua diaken, BPMR, guru KAKR, dan semua pelayan yang ada di gereja ini Bapa. Engkau berkati kami satu persatu Bapa. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa kepada kami Tuhan, semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia untuk memberikan kesaksian dimanapun kami berada. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus, pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan dalam menjalani corona ini Bapa. Begitu pula dengan dunia yang saat ini dirundung corona. Kami yakin dan percaya ada rencana-Mu di balik ini semua Bapa, di mana kami semakin perhatian terhadap kesehatan kami, terhadap keluarga kami, dan perhatian terhadap lingkungan kami Tuhan. Kiranya corona ini memberikan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami sudah menjalani kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami dapat menyelesaikannya dengan baik karena kuasa-Mu Bapa. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengumpulkannya Tuhan, berkati rezeki anak-anak dan juga keluarga masing-masing anak KAKR Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu pula Tuhan, kami mendoakan untuk kebaktian kami minggu depan Tuhan. Kiranya kami lebih bersemangat lagi, bersukacita lagi untuk melayani. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak KAKR kita tutup acara kebaktian kita dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom KKR, Shalom. Gimana tadi mendengarkan firman Tuhannya? Apa yang disampaikan guru kita? Udah pasti
semuanya anak sekolah minggu harus sukacita, harus menyambut Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang tadi ada di nats khotbah kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang teladan. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang patuh dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup guru, kita harus mengumumkan dulu siapa pemenang kuis kita minggu yang lalu. Siapa ya yang merasa? Oke, jadi dari hasil yang kita sudah seleksi guru, ada beberapa, lebih dari 10 yang mengirimkan. Terima kasih anak KKR ya. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya, dan semangatnya. Jadi kita sangat senang ini anak KKR kita. Jadi mereka pada saat jam-jam yang kita sampaikan guru, mereka langsung mengirim guru. Aduh, surprise sekali, luar biasa semangatnya. Jadi pemenang ketiga adalah Jeng 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 jeng. Evan Ginting dengan nilai 96. Pemenang kedua ya. Kedua siapa kira-kira kedua? Aduh, deg-degan ya guru ya. Siapa ya? Pemenang kedua adalah Hani Ginting. Jadi sama-sama Ginting ini guru, tetapi tidak KKN ya guru ya. Memang mereka pintar-pintar guru ya. Pemenang pertama ya. Yang kemarin guru-guru melihat ini yang paling lengkap jawabannya. Dia memperhatikan dengan baik. Jadi pemenang pertamanya adalah Airin Sitepul dengan nilai 100. Oke. Untuk aktivitas kita minggu depan guru-guru, nah, kita meminta kepada anak KAKR kita untuk menggambar Tuhan Yesus mengendarai keledai betina dan disambut anak KAKR dengan sukacita. Jadi harus menggambar sendiri, bukan diambil dari Google, kemudian nanti Diciplak ya. Jangan gitu kan guru, supaya anak-anak kita berkreasi. Dan kita juga menunggu hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 pukul 8 malam. Jangan lupa mengirimkannya kepada nomor WA 081377302388. Guru ulang ya, 081377302388. Oke, sampai jumpa